Ya, meskipun pemerintah telah melakukan upaya optimal, namun usaha pemadaman kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan hingga kini belum juga berhasil dilakukan. Fakta-fakta yang ditemukan justru luas lahan yang terbakar malah semakin melebar dengan kuantitas titik api yang terus bertambah. Sementara korban-korban akibat terpapar asap dari hari ke hari juga terus berjatuhan. Kita pun lantas bertanya-tanya, mengapa pemerintah seolah-olah tidak berdaya menangani bencana ini. Sementara di lain pihak, kini sejumlah anggota DPR tengah menginisiasi dibentuknya pansus kabut asap guna menginvestigasi penanganan darurat asap oleh pemerintah. Pemirsa, untuk mengulas masalah ini, di studio telah hadir Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bapak Jazuli Juwaini, dan Kepala Biro Humas Polri, Brigjen Agus Rianto. Sementara dari Gedung BNPB Jakarta juga turut bergabung Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho. Ya, terima kasih Pak Juwani, terima kasih Pak Agus sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Baik, saya akan ke Pak Jazuli terlebih dahulu sebelum kita bisa berhubung langsung dengan Pak Sutopo. Apa yang Anda lihat dari gerakan para anggota DPR ini untuk mengusulkan pembentukan pansus kabut asap? Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami tentu kepada rakyat Republik Indonesia, khususnya di beberapa daerah yang kena korban kabut asap akibat pembakaran ini. Tentu sebagai wakil rakyat kan tidak boleh diam juga, dia harus menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang ada pada DPR itu sendiri. Kami di DPR tentu mengapresiasi Pak Polisi yang telah mempidanakan hampir 200 ya Pak ya, lebih bahkan. Kemudian juga pemerintah sudah bekerja keras, tetapi tentu DPR ini ingin melihat bahwa persoalan pembakaran hutan ini kan terjadi hampir setiap tahun, bukan hanya tahun ini. Ini agak berkepanjangan karena musim hujannya agak panjang. Istilahnya El Nino-nya ini tahun ini katanya ada itu ya, musim kemarau-nya agak panjang, tidak seperti biasanya. Maka akan semakin panjang. Saya dengar hari ini data bisa dicek dengan BNPB tentu yang terdampak dari ke asap ini hampir 46 juta sekarang ini kalau tidak salah. Tapi mungkin Pak Polisi dan BNPB punya data yang jelas. Nah, didorong oleh rasa tanggung jawab itulah kami ingin melihat tentu ini persoalan secara utuh, secara lengkap. Kalau Pak Polisi kan nanti dari sisi pidananya. Iya kan? Jadi ini tidak politis ya, sifatnya ini lebih kepada meminta pertanggungjawaban pemerintah? Saya kira kita harus objektif, jangan setiap langkah DPR itu harus dipandang secara politik. Memang DPR itu adalah lembaga politik karena terdiri dari partai politik. Tetapi sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, DPR begitu jadi anggota DPR itu punya tanggung jawab publik, punya tanggung jawab kenegaraan, punya tanggung jawab kepada rakyat. Karena itu DPR memang punya ruang untuk membuat pansus ini. Dan tadi kami rapat lintas fraksi, dihadiri oleh fraksi Golkar, fraksi P3, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat dan fraksi-fraksi yang lain. Mereka setuju karena kebetulan kalau dari sisi fraksi kami di PKS yang menginisiasi, meskipun ada juga beberapa komisi yang mengusulkan juga. Tapi intinya nanti kita akan lihat di ujung seperti apa. Yang paling penting adalah semangat untuk mengusulkan pansus ini, dibentuknya pansus ini, agar kita bisa meneropong masalah itu dari berbagai macam sisinya, bukan hanya dari satu sisi saja. Iya, tapi kenapa sekarang diputuskan untuk pembentukan pansus tersebut? Kita berharap di awal kan bisa selesai dengan segera, persoalannya bisa diatasi. Nah, ketika persoalannya melebar, mengaitkan beberapa pihak, ya tentu kan kita tidak bisa diam saja ketika persoalannya belum selesai dan seterusnya. Berarti kita harus lihat. Nanti jangan salah loh, pansus ini juga termasuk nanti bisa merekomendasikan, katanya di pasal undang-undang ada ruang untuk membakar 2 hektar itu. Saya kira juga ini namanya juga buatan manusia, kan bisa saja kita koreksi, termasuk perda ya yang ada di daerah dan seterusnya. Jadi ketika kita membuat pansus, jangan disorot melulu politis atau juga ingin mendiskreditkan pemerintah, tapi kita ingin mencari solusi bersama seperti apa rekomendasinya agar rakyat yang sudah menderita ini tidak terulang menderita di tahun-tahun yang akan datang. Ada langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga termasuk dalam hal ini adalah kepolisian, yaitu dalam hal untuk menyebutkan ada 12 perusahaan yang terlibat dan kemudian ada 200-an orang yang katanya sudah dipidanakan. Nah, tapi kemudian apakah itu menurut Anda
tidak cukup? Pertama, sekali lagi kami harus mengapresiasi kerja keras polisi yang sudah secara real dan konkret disertai dengan sebuah harapan yang dipidanakan tentu bukan hanya orang yang cari sesuap nasi membakar karena disuruh. Jadi harus kepalanya begitu ya, otak yang di belakangnya. Saya yakin ada aktor intelektualnya. Ya, tapi sampai sekarang sama nanti kan polisi beragam. tidak pernah diumumkan tuh bagaimana? Ya, saya kira itu nanti nantinya? ada kewenangan polisi untuk melakukan itu, karena kalau bicara tentang pidana kan kita juga tidak boleh sembarangan. Tetapi dengan pansus ini kan kita akan melakukan komunikasi bisa juga dilakukan dengan kepolisian gitu. Seperti apa datanya? Disitulah pentingnya, semakin pentingnya ada pansus. Oke. Nah, Pak Agus, kalau untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mungkin ingin melihat sejauh mana sebenarnya proses yang dilakukan oleh Kapolri untuk menindak orang-orang yang terlibat, kenapa sampai dengan sekarang belum dibuka identitas mereka? Ya tentunya kita tetap ya, dalam proses penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita, itu bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim menyatakan hal itu. Atau kita juga mengedepankan azas praduga tak bersalah di situ. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak melakukan tugas kita. Kita sudah umumkan, tapi kan tentunya tidak secara terang benderang istilahnya ya Pak Jajuli ya. Tapi kita sudah umumkan bahwa ada beberapa pihak yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Ada juga di direktur perusahaan, ada direktur utama, ada beberapa manajer sudah kita pernah beberapa kali saya umumkan. Saya sendiri yang mengumumkan dari beberapa perusahaan yang sedang kita tangani. Ya, tapi kenapa kemudian tidak, mungkin orang menganggap bahwa ada undang-undang misalnya yang diungkapkan oleh Komite Informasi Publik mengatakan bahwa ini hak publik untuk mengetahui siapa pelakunya. Betul, ya tadi saya sudah kemukakan bahwa kita memang dalam undang-undang sudah kita sampaikan, tapi kan tidak secara lengkap gitu kan. Ada yang juga membatasi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga di pasal 17 juga kita wajib juga diberikan juga ruang untuk bahwa informasi ini kita kecualikan karena ini masih dalam proses. Tapi bukan berarti kita diamkan, tidak, kita lakukan penyampaian informasi itu memang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pada saat kapan kita menyampaikan itu. Prosesnya sudah sejauh apa sih Pak sebenarnya? Ya memang dari 263 laporan yang kita tangani, ya menyangkut diantaranya 57 korporasi. Nah yang sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan itu ada 63. Sementara sisanya ada masih dalam proses, ada juga tahap 1 ataupun P21. Kita menetapkan 247 tersangka. Di antara itu 17 yang menyangkut korporasi. Okay. Masih dalam proses semuanya dan kita melakukan penahanan terhadap 87 orang masih sekarang ini selain yang sudah kita limpahkan ke pihak kejaksaan. Oke, langkah-langkah sudah dilakukan tapi ternyata seperti tadi Pak Jazuli juga mengatakan titik apinya semakin bertambah bukan malah menciut ya jumlahnya. Nah ini kemudian nanti kita akan lanjutkan dialog kita untuk mempertanyakan sebenarnya efektif atau tidak langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan juga termasuk kepolisian dalam hal ini. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.